Islam, predikat Muslim yang hari ini dan pagi ini masih melekat pada diri kita. Nikmat pada Allah berupa dimudahkannya kita untuk melakukan begitu banyak ketaatan, dan syukur atas nikmat Allah atas disampaikannya kita kepada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, dan terakhir bersyukur lagi kepada Allah atas taufik dan hidayahnya lah mampu kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan berbicara tentang sholat fajar atau sholat subuh adalah di antara sholat yang sangat besar pahalanya dan perlu menjadi perhatian kita. Kita berharap ketika di bulan Ramadan yang mulia ini, biasanya kita hampir tidak pernah sholat subuh berjamaah di masjid. Tentu kebiasaan baik ini alangkah lebih utamanya terus berlanjut ketika Ramadan telah usai. Jangan sampai nanti kalau Ramadan selesai juga iltizam kita kepada sholat subuh berjamaah. Adalah sholat subuh berjamaah wahai jamaah di antara sholat yang mendapat istilah sebagai sholat masyhudah. Lihatlah ketika Allah berfirman, "Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhudah." Dan laksanakanlah sholat subuh, karena sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. لذلك هذه الصلاة يا إخوة ورد فيها أحاديث كثيرة وفي فضلها أحاديث كثيرة. Karena wajah ini. حتى يشجعنا على صلاة الفجر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. كأنك قمت الليل. ويقول صلى الله عليه وسلم: بشروا المشاؤون إلى المساجد بالظلم بالنور التام يوم القيامة. يكون لك نور يوم القيامة. هذا النور تحتاجه على الصلاة، تحتاجه في القبر. فالنور يأتيك بصلاة الفجر وصلاة العشاء. Dan atas luar biasa dan agungnya sholat subuh ini telah dikatakan oleh Rasulullah SAW di antara keutamaannya. Pertama, Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, maka pahalanya seakan-akan dia sholat tahajud semalam suntuk. Dia melakukan qiyamul lail semalaman, hitungan malam itu dari setelah isya sampai terbit fajar ke sholat subuh. Maka adalah kita yang mampu kalau benar-benar harus melakukan sholat dari semenjak isya tanpa henti sampai sholat subuh datang, maka mungkin tidak ada yang mampu di antara kita bisa melakukan itu. Tapi dengan melaksanakan sholat subuh jamaah, di sisi Allah tertulis kita melakukan qiyamul lail semalaman suntuk. Dan Rasulullah SAW juga akan memberi kabar gembira. Apa kata Rasulullah? Yang maknanya, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan pagi menuju sholat subuh, yang kelak akan Allah ganti dengan cahaya yang akan menerangi kuburnya dan cahaya ketika ia lagi sholat. Maka luar biasanya orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh, gelap yang dia rasakan di dunia itu akan Allah ganti dengan cahaya di kuburnya serta cahaya ketika melewati siratnya Allah Subhanahu wa taala. هذه الصلاة المباركة صلاة الفجر ثقيلة على المنافقين. المنافقين ثقيلة عليهم
sukar dan sangat sulit untuk melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Maka mudah-mudahan dengan rajin dan iltizamnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita terhindar dari sifat ternak munafikan sebagaimana Rasulullah kabarkan. Dan sholat subuh berjamaah adalah di antara sholat yang paling dikhawatirkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka paling takut kalau sampai jumlah jamaah sholat subuh kaum muslimin hari ini sama seperti jumlah jamaah sholat Jumatnya. Itu adalah di antara yang paling mereka takuti. Dan di antara sebabnya sholat subuh juga merupakan tempat pembentukan kelelakian seorang muslim. Lelaki sejati, lelaki yang benar-benar memegang perannya sebagai seorang muslim, sebagai qawwam 'ala nisa, sebagai imam, madrasahnya adalah sholat subuh jamaah di masjid. لذلك يا إخوة إخوانكم في فلسطين وتحديدا في المسجد الأقصى المبارك يحافظون على صلاة الجماعة وبالذات صلاة الفجر. صلاة الفجر يسمونها صلاة الفجر العظيم، فيأتون إلى الصلاة في المسجد الأقصى، وهذا مما يغيظ الكفار، يغيظ اليهود، تغاض عندما يرون أعداد المسلمين. يعني الجمعة كان عدد المسلمين في صلاة الفجر وصلاة الجمعة تقريبا 250,000 مصلي في صلاة المسجد الأقصى. Dan saudara kita muslim Palestina di sana tahu betul bahwa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjidil Aqsa merupakan satu di antara cara untuk menggentarkan hati-hati musuh kaum muslim. Karenanya di antara kegiatan yang dilazimkan oleh muslim Palestina, mereka punya kegiatan yang bernama sholat fajar akbar atau sholat subuh besar, maksudnya khusus di hari Jumat setiap pekannya. Kalau mungkin biasanya penduduk Palestina yang tersebar di seluruh Palestina itu sholat di beberapa masjid yang ada selain Masjid Al-Aqsa, khusus hari Jumat mereka berbondong-bondong dengan sengaja datang ke Masjid Al-Aqsa dan berusaha masuk ke dalamnya meskipun di halang-halangi untuk bisa sholat subuh berjamaah. Sampai di hari Jumat terakhir ini, sekitar 3 hari lalu atau 4 hari lalu, jumlah warga Palestina, muslimin Palestina yang masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa dan melaksanakan sholat subuh berjamaah di sana adalah sekitar 250.000 orang. Jumlah yang sangat banyak, yang karena itulah kemarin terjadi sebuah kejadian berupa penyerangan dan pembunuhan oleh Zionis Yahudi karena mereka takut, mereka marah dan mereka benci melihat jamaah sholat subuh kaum muslimin yang sangat banyak di Masjidil Aqsa. لذلك بالرغم من أنهم يضعون حواجز لا يستطيع الإنسان أن يأتي إلى المسجد الأقصى بسهولة، يهرب من هذا الحاجز، يهرب من هذا الحاجز، لكن إخوانكم يصرون أن يصلوا في المسجد الأقصى المبارك من أجل أن يواظبوا في هذا المسجد. وبينما اليهود إسرائيليون يبدأون يدفعونهم يضربونهم بالسلاح، يركلونهم برجلهم، لا يبالون أي إنسان سواء كان كبيرا بالسن امرأة، لا يحسبون أي حساب يضربونهم، بل قد يصل إلى أن يضربونهم بالسلاح، يقتلونهم بالسلاح فيموتون شهداء بإذن الله. Dan seperti disebutkan tadi bahwasanya orang-orang Yahudi itu karena mereka begitu benci melihat jamaah sholat Masjid Al-Aqsa, mereka tidak suka ketika kaum muslimin memakmurkan Masjid Al-Aqsa dalam ibadah-ibadah kita. Lantas mereka menutup jalan masuk, menghalangi beberapa pintu yang bisa digunakan untuk bisa masuk ke Masjid Al-Aqsa. Maka kaum muslimin di sana, karena kompleks Masjid Al-Aqsa itu luas, pintunya ada puluhan, berapa sudah itu permanen,
beberapa dibuka tutup, dan kaum muslimin itu berusaha untuk masuk baik dari pintu atau dindingnya, memanjat berbagai macam, ya, dihalangi dari pintu yang ini, mereka masuk dari tempat sebelahnya, dikejar mereka segala macam. Karena begitu cintanya kaum muslimin Palestina untuk bisa memakmurkan Masjid Al-Aqsa. Dan orang-orang Yahudi yang mendapati kaum muslimin berhasil masuk dengan berbagai cara, mereka susul ke dalam, mereka usir, mereka ganggu kaum muslimin sedang beriktikaf, membaca Quran, beribadah, sholat. Dan terakhir kemarin Jumat pagi tersebut ada para penjaga wanita Aqsa atau disebut Rabithah itu yang dipukuli dan dibela oleh sebagian kaum muslimin lakinya. Namun karena kebenciannya dan kejian orang Yahudi ini, dilepaskanlah tembakan. Kurang lebih 20 tembakan kepada lelaki muslim yang membela saudarinya ini, dan syahidlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beginilah bagaimana kejinya Yahudi dan begitu mudahnya mereka merupakan negara kaum muslimin. Ketika media bertanya kenapa mereka sampai melakukan itu, mereka memberikan alasan yang tidak masuk akal untuk membenarkan kebusukan yang mereka lakukan. Apa katanya? Lelaki itu ingin mengambil senjata kami, maka kami bela diri, kami tembak dia mati di tempat. Ini kan alasan-alasan yang masuk akal. Yang ada mereka benci, mereka senang dan bangga ketika mampu melupakan darah kaum muslimin yang bisa Allah syahid dan Allah Subhanahu wa taala. هذا ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك. هذا المسجد يا إخوة وصية رسولكم لكم. هذا ما لا يحدث يوميا في المسجد الأقصى المبارك، وخاصة هذه الأيام. لا بد لنا أن يكون لنا دور في المسجد الأقصى. نحن كمسلمون سيسألنا الله عز وجل ماذا فعلنا في المسجد الأقصى المبارك. Maka beginilah keseharian yang dijalani kaum muslimin di Palestina sana, berupa penindasan, kezaliman, penahanan, pembunuhan. Namun semua risiko itu tidak membuat semangat mereka luntur, tidak lantas menjadikan mereka sudahlah daripada kami kehilangan harta nyawa, biar kami cari selamat aman. Tidak ada. Mereka memberikan segala apa yang mereka punya. Jangan tanya soal harta, bahkan keluarga, saudara-saudara, jiwa raga mereka sendiri pun siap mereka korbankan untuk membela kemuliaan Al-Aqsa. Maka ketika itu yang telah mereka lakukan sampai saat ini, wahai saudara, lantas apa peran kita? Apa kira-kira yang akan mampu kita jawab di hadapan Allah ketika Masjid Al-Aqsa yang sebenarnya tanggung jawab kemuliaan, kebebasan dan kemakmurannya adalah bagi seluruh muslim di dunia? Ketika itu yang mereka lakukan, maka tanyakan sejauh apa dan sejauh apa kita tentang masjid umat Islam yang satu ini. المسجد الأقصى يا إخوة الصلاة فيه مضاعفة ب500 صلاة، وأوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بوصيته، قال صلى الله عليه وسلم ائتوه فصلوا فيه، فإن لم تأتوه فأرسلوا بزيت يسرد فيه. أي أنفق حتى يبقى المسجد الأقصى دائما مضاء، دائما فيه صلاة، دائما فيه حيوية وعبادة. Masjid Al-Aqsa sebagai masrahnya Nabi kita, tempat isrohnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebenarnya Allah mampu langsung memirajkan Nabi dari Masjidil Haram ke langit 7 Sidratul Muntaha. Tapi sengaja Allah isrohkan terlebih dahulu ke Masjid Al-Aqsa sebagai bukti ikatan kita sebagai muslim dengan Masjid Al-Aqsa adalah ikatan akidah, ikatan keimanan. Dan lihatlah wasiat Nabi kita terhadap Masjid Al-Aqsa. Apa kata Rasulullah SAW yang maknanya, datanglah Masjid Al-Aqsa agar engkau bisa sholat di dalamnya. Jadi langsung ada khusus perintah dari Nabi, datanglah Masjid Al-Aqsa dan kita bisa sholat di dalamnya. Yang kita tahu sholat di Masjid Al-Aqsa itu pahalanya seperti 500 kali sholat di tempat yang lain selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Lalu pun kalau engkau tidak mampu untuk datang dan sholat di dalamnya, kata Nabi, maka kirimkanlah minyak yang dengan minyak itu
bisa digunakan untuk menyalakan lampu yang bisa menerangi Masjidil Aqsa, sehingga orang-orang yang berada di sana, orang-orang yang beribadah di sana bisa melaksanakan ibadah mereka di malam hari. Kirimkan sedekah terbaik dari infak kita guna memakmurkan Masjidil Aqsa. Kita nggak bisa sholat di sana, kita kirim biaya pemakmuran Masjidil Aqsa sehingga orang bisa ibadah, dan mudah-mudahan ibadah orang tersebut disebabkan nafkah dan infak kita atas kegiatan mereka, kita dapat pahalanya. Seakan-akan kita sholat di sana. Maka inilah wasiat Nabi kita Muhammad SAW berkenaan dengan Masjidil Aqsa. وأخيرا هناك عمل تستطيع أن تقوم به تجاه المسجد الأقصى كل واحد منا يستطيع، ألا وهو الدعاء، وخاصة يا إخوة في رمضان. هذا الشهر الكريم شهر رمضان يستجيب الله عز وجل منا، وخاصة عند الفطور وعند وقت السحور. هذه أوقات الدعاء مستجاب، فاجمع عائلتك وابدأ بالدعاء لإخوانك في فلسطين. اللهم فرج عنهم، اللهم فك أسر المأسورين. نحن بحاجة في فلسطين، بحاجة إلى دعاء المسلمين حتى ينتصر إن شاء الله الإسلام والمسلمين، ونصلي جميعا في المسجد الأقصى المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan terakhir saya menyampaikan, mungkin soal materi Allah memberi kemampuan yang berbeda-beda di antara kita. Akan tetapi ada sebuah amalan, ada sebuah dukungan yang pasti bisa dilakukan oleh setiap muslim. Itu adalah doa. Manfaatkan pada bulan Ramadan ini. Ada waktu sahur, ada waktu berbuka yang Rasulullah katakan sebagai waktu yang penuh berkah, dan Rasulullah janjikan tidak tertolak orang berpuasa ketika ia berbuka. Ajak sanak famili kita, anak istri keluarga kita, memberikan doa-doa terbaik mereka di waktu yang mustajab ini. Doa kemenangan untuk kaum muslimin Masjidil Aqsa, doa pertumbuhan dan kesabaran, doa agar Allah bebaskan orang-orang yang ditawan di antara mereka, sehingga kemudian Allah datangkan kemenangan untuk mereka semuanya. Dan dengan itu bisalah kita kemudian sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan bebas, dalam keadaan merdeka, sukacita tanpa ada gangguan serta jajahan dari Zionis. Mudah-mudahan itulah yang saya doakan untuk kita kelak. Sekali lagi saya doakan, kita ulangi ya. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka, dalam keadaan bebas. Amin ya rabbal alamin. Dan sekian dari saya. Kemudian insyaallah setelah ini kita akan mendengar beberapa arahan yang akan langsung disampaikan oleh ketua